adalah Bu Elsa yang hari ini akan membawakan produk ya, Atomic Green Propolis yang ada di Korea ya, dan beberapa ini produk yang mengandung propolis. Oke, saya share dulu screen. Bu Elsa, Ya, bisa dimulai thank sekarang you. ya. Ya, Saya mulai dengan share screen atau bagaimana? ya share screen aja langsung Pak. Selamat sore Bapak dan Ibu, nama saya Elsia, saya ada di lainnya Ibu Katrin. Terima kasih untuk kesempatannya. Sore hari ini saya akan sharing mengenai Atomic Green Propolis Products. Suara saya sudah terdengar dengan jelas kan ya Bapak dan Ibu? Boleh di-share screen-nya Pak Hans? Boleh. Sorry kalau ada. Ya. Ini saya juga lagi ini, kebetulan Zoom-nya lagi kereset semua, jadi kosong. Iya, saya juga tadi harus uninstall dulu, baru bisa masuk. Bentar ya. Oke, apakah sudah tampil ya? Iya, sudah terlihat. Ada bayangan atau apa yang perlu saya remove dulu? Oke, bisa dimulai sambil saya cari ini. Ya, sore Bapak dan Ibu. Seperti yang kita sama-sama udah tahu, Atomi itu ada beberapa produk yang berbahan dasarkan propolis yang selama ini kita sudah kenal. Ada pasta gigi atau toothpaste, lalu ada propolis spray, dan yang terakhir yang baru saja diluncurkan 1-2 minggu yang lalu itu adalah Green Atomy Immune Gummies namanya, gummies. Jadi next slide, saya akan mulai dari apa sih propolis itu sebenarnya. Kan kita sering dengar ya propolis beberapa waktu terakhir ini juga sempat booming banget karena memang untuk imun tubuh ini oke banget. Next slide. Hans, ya. Propolis itu sama-sama dihasilkan oleh lebah madu. Cuma bedanya lebah madunya itu menghisap getah pohon, terus yang bersenyawa dengan ludah si lebah tersebut dan menghasilkan propolis. Tapi propolis itu sebenarnya ada banyak macam, warnanya itu mulai dari coklat sampai ke hijau gelap. Nah, propolis apakah yang digunakan oleh Atomy di produk-produknya? Next slide. Itu adalah green propolis dari Brasil. Ini adalah propolis yang paling banyak dicari orang karena dia yang mengandung flavonoid paling tinggi. Jadi flavonoid itulah yang menyebabkan warnanya menjadi hijau. Lalu kandungan artepilin C-nya pun paling tinggi. Nah, artepilin dan flavonoid itu yang membuat si propolis ini antioksidan, antibakteri, anti radang, mencegah diabetes, itu melindungi saluran pencernaan, dan terakhir tuh bisa juga anti kanker. Next slide, Pak. Nah, green propolis yang terbaik di dunia itu berasal dari Brasil. Kenapa? Karena propolis itu sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim dan jenis tanaman yang dihisap getahnya oleh si lebah madu tersebut. Nah, di Brasil itu ada satu tanaman endemik, namanya pohon bakaris, itu cuma bisa tumbuh di Brasil. Dan lebah madu yang diternakan di sana itu adalah lebah madu Afrika yang paling sturdy, jadi yang paling tangguh dia lebahnya. Nah, hasil dari senyawa ini menghasilkan green propolis yang terbaik di dunia. Ini sudah diriset paling baik di dunia. Jadi itu yang seperti Bapak dan Ibu bisa lihat, lingkungannya bersih, ketinggiannya 800 meter, pohonnya endemik hanya di situ, menghasilkan green propolis yang terbaik yang digunakan oleh Atomy. Tapi juga bukan sembarangan
green propolis, jadi yang digunakan oleh Atomy, seperti Bapak dan Ibu tahu, pasti Atomy mau memastikan bahwa propolis yang digunakan itu sudah memiliki sertifikat resmi dari pemerintah Brasil. Jadi hanya yang bersertifikat sajalah yang dijadikan bahan baku oleh Atomy. Next slide, Pak. Nah, next-nya lagi ini juga udah. Ini sertifikatnya, Pak. Bapak dan Ibu, sertifikatnya Atomy. Nah, selama ini yang kita mungkin sudah kenal itu adalah Atomy pasta gigi, toothpaste propolis. Selain propolis, pasta gigi kita juga ada ekstrak green tea-nya ya kan. Nah, itu pasti Atomy pasti memilih dua bahan baku yang bersinergi. Jadi propolis untuk anti radangnya, antibakteri, green tea-nya itu yang untuk menghilangkan bau mulut gitu ya. Ini sudah masuk di web kita, pasti Bapak dan Ibu juga sudah merasakan manfaatnya. Ada dua varian, yang kemasan 50 gram, satu set isi 4, dan yang 200 gram, satu set isi 5. Ini sudah masuk di web Indonesia kita. Yang selanjutnya, nah ini yang belum masuk juga, tapi mungkin sudah dikenal luas. Ini Atomy Propolis Spray. Atomy Propolis Spray ini satu set isinya 3. Itu sangat baik untuk meringankan radang tenggorokan, sariawan, terus mungkin mencegah tenggorokan kering. Bapak dan Ibu juga mungkin pasti beberapa waktu ini sering menerima, kalau bisa informasinya itu kalau bisa jangan sampai tenggorokan kita kering gitu ya, mulut kita kering. Nah, ini salah satu yang bisa kita gunakan juga untuk mencegah mulut menjadi kering. Juga bisa menguatkan gigi dan gusi, mengobati luka, sariawan gitu ya. Sangat praktis dibawa kemana-mana. Nah, ini yang terakhir yang baru saja diluncurkan beberapa waktu yang lalu, Atomy Green Propolis Immune Gummies. Apa sih bedanya? Nah, ini salah satu pertanyaan yang paling sering saya dengar tuh, Atomy punya zinc nggak sih? Produk Atomy apa saja sih yang ada zinc? Nah, ini Bapak dan Ibu produknya yang paling baru. Jadi, Atomy Immune Gummies ini ada 2 komponennya, Green Propolis Brazil dan zinc. Jadi dia bekerja dengan 2 tahap, 2 step. Jadi waktu dikunyah, dia kan gamis ya, jadi kayak jelly gitu. Waktu dikunyah, antibakterinya aktif di mulut, lalu saat dicerna di dalam tubuh, zinc-nya baru membuat daya tahan tubuh kita, menjaga daya tahan tubuh kita tetap prima. Jadi green propolisnya yang membuat antibakteri dan anti radang, zinc-nya itu yang akan menjaga supaya kita, imun tubuh kita tetap terjaga. Seperti yang Bapak dan Ibu mungkin selama ini sudah tahu, zinc itu mineral yang sangat penting untuk mempertahankan daya tahan tubuh kita. Makanya termasuk salah satu yang dikonsumsi kalau misalnya ada yang menderita COVID ya, pasti salah satu resepnya itu salah satunya itu adalah zinc. Kalau kita kurang zinc, itu pasti daya tahan tubuhnya menurun, mungkin ada masalah pencernaan, ada perubahan perilaku, bahkan sampai bisa insomnia dan tidak berenergi. Jadi ini penting sekali konsumsi zinc ini. Immune Gummies ini satu boxnya berisi 12 saset. Dalam satu sasetnya berisi 10 butir. Jadi totalnya ada 120 butir, konsumsinya 1 butir per hari. Jadi bisa untuk 120 hari kalau untuk sendiri ya. Saat ini masih hanya ada di web Korea. Dan ini non halal, Bapak dan Ibu, masih non halal. Dan untuk yang alergi kacang juga ini mengandung kacang kedelai, jadi itu bisa jadi diperhatikan. Nah, itu saja singkat menjelaskan mengenai propolis gummies. Mungkin ada yang mau sharing mengenai selama ini mungkin juga udah menggunakan pasta gigi atau propolis spray-nya. Terima kasih atas kesempatannya. Wah, singkat sekali ya. Bu Elsnya sudah, ini mungkin bisa diceritakan ada pengalaman atau maksudnya sudah menggunakan produk yang berbahan propolis apa?
Saya menggunakan pasta gigi, Pasta gigi. pasta giginya. Dan propolis spray-nya itu juga saya pernah lihat Catherine. Jadi Catherine saya lihat sendiri tuh waktu itu kalau propolis pasta giginya itu saya ngerasain efek di saya itu kebetulan saya tuh sangat gampang membentuk plak di gigi. Jadi saya sikat gimana juga tetap kebentuk gitu kan. Jadi bolak-balik harus bersihin, bolak-balik harus bersihin. Nah, selama beberapa waktu saya pakai pasta gigi Atomy itu kerasa banget betapa plaknya itu berkurang. Sangat berkurang gitu. Jadi nggak perlu saya korek-korek lagi kayak dulu gitu. Terus sama ibu-ibu pasti pernah deh kena luka bakar gitu ya, kena minyak gitu kan. Nah, pertolongan pertama itu pasti ngoles pasta gigi. Terus saya lihat waktu itu pas lagi saya mau IG. Nah, kalau propolis spray terus terang saya nggak pernah mengalami sendiri. Cuma saya lihat waktu itu Ibu Catherine yang pakai. Jadi pas lagi mau IG live bareng sama saya tuh dia batuk-batuk gitu, batuk-batuk. Saya bilang gatel banget gitu ya emangnya. Terus dia semprot gitu 2 kali, terus langsung sepanjang IG live itu dia nggak batuk lagi. Padahal kan Bapak dan Ibu mungkin tahu ya kalau kita tuh sekali batuk itu sekali gatel kan pasti biasanya terus menerus gitu kan. Nah itu dia semprot 2 kali aja tuh udah langsung, oh saya pikir oh itu oke banget ya gitu kan ya ternyata gitu. Kalau yang Gami saya belum, Pak, karena baru. Ya. Jadi kalau misalnya saya sendiri juga pakai pasta giginya Atomy ya. Dan pengalamannya juga sama, luar biasa. Dari awal saya pertama kali pakai itu kira-kira bulan Desember tahun 2020 sampai sekarang belum pernah ada yang namanya sariawan. Dan kondisi di rongga mulut pun sampai sejauh ini segar gitu, maksudnya enak banget, juga jarang merasa sakit tenggorokan. Tapi kalau memang saat kadang di satu kondisi setelah kita pergi mungkin udaranya kurang mendukung juga, yaitu terkadang bisa menyebabkan gangguan di tenggorokan. Nah, saya sendiri juga pakai yang namanya spray, mungkin bisa kelihatan ya, spray seperti ini. Nah, ini cukup bagus juga. Saya kalau merasa tidak enak, merasa batuk gitu, tinggal semprot aja. Memang kalau langsung ya, langsung mengenai tenggorokan, itu awal kali terasa seperti sakit perih gitu. Tapi diamkan aja sekitar 3 detik aja, 3 detik, 3 sampai 5 detik, semuanya itu akan biasa dan sudah tidak gatal lagi. Jadi selama ini saya kalau waktu memang sedang keluar, terus kemudian juga waktu menyemprotkannya juga tidak di ruangan yang terbuka ya, maksudnya kita juga harus berhati-hati, itu cukup sangat membantu sih. Jadi itu pengalaman saya untuk yang propolis spray. Kalau yang produk baru memang belum pernah, belum karena masih baru juga. Tapi yang saya kemarin sempat baca itu dia akan aktif, jadi propolis itu akan aktif ketika digigit ya, dikunyah itu. Itu yang saya baca. Mungkin dari teman-teman ada yang mungkin sharing dari produk pasta gigi ataupun yang propolis spray, bisa di-sharing-kan, kita berbagi aja kalau yang ini. Mari silakan. Bu Wida, Pak Hans, ada pertanyaan di kolom ada chat, pertanyaannya. mungkin bisa dilihat ya. Oh, sebentar. Yang dari Ibu Nila Oke, ya? dari Ibu Nila Sentosa ya. Ya, Tanya kalau pakai propolis spray pengaruh nggak dengan yang punya diabetes? Kan rasanya agak manis. Nah ini kayak saya sendiri kurang tahu ya untuk pengaruhnya dengan penderita diabetes.
Tapi sebenarnya kalau menurut saya ini sebatas cuman pemakaian kan cuman sekali semprot aja, sekali spray ya. Ya menurut saya sih tidak terlalu pengaruh, kecuali kita kalau konsumsinya itu bentuknya yang cukup banyak. Nah, kalau ini menurut saya tidak terlalu terpengaruh, atau mungkin dari teman-teman yang ini ya ada pengalaman untuk penderita diabetes bisa sharing juga. Ibu Yeni mungkin bisa bantu. Iya, baik. Tapi sorry ya, saya nggak bisa buka kamera. Ya, propolis spray ini saya juga selalu siap sedia sih, meskipun sekarang lagi kosong banget, cuma satu-satunya yang lagi dipakai gitu. Jadi kemarin tuh banyak banget yang minta. Mungkin seperti yang tadi Ibu Elsia bilang, kalau propolis itu kalau tenggorokan kita itu jangan sampai kering gitu dalam kondisi yang sekarang ini. Kalau yang berkaitan dengan diabetes, betul sekali yang Pak Hans bilang. Jadi propolis itu saya pikir berbeda dengan suplemen lainnya, dalam arti begini, kalau vitamin C, ailutein, ginkgo, kemudian omega 3, kalsium ya, itu yang saya konsumsi semua, setiap hari saya pasti konsumsi begitu. Jadi misalnya omega 2 gitu, kemudian ailutein 1, itu tiap hari saya rutin konsumsi. Nah, teman-teman, kalau propolis itu enggak gitu, enggak setiap kali saya terus-terusan disemprot gitu si tenggorokannya, tapi kalau perlu aja. Jadi saya kira sama seperti yang Pak Hans tadi sampaikan, propolis ini enggak terlalu signifikan gitu kalau ke diabetes ya, karena enggak selalu dipakai terus gitu. Beda dengan kalau ditanya hemohim gitu. Kalau hemohim kan kita terus-terusan minum, ketika kita minum itu kan harus rutin. Jadi untuk yang diabetes harus diperhatikan dengan seksama gitu. Jadi karena kan hemohim menaikkan dulu kadar gula, baru nantinya akan menstabilkan gitu. Jadi selalu harus diperhatikan, dikontrol begitu. Nah, tapi beda dengan propolis. Propolis kan kita sesaat saja, maksudnya nggak setiap saat gitu, pada saat kita membutuhkan aja gitu ya, jadi nggak terlalu khawatir. Dan biasanya sih nggak sampai harus 1 botol habis gitu, enggak ya. Saya sendiri, kenapa saya selalu siap sedia propolis, karena saya sendiri tuh ada kecenderungan untuk radang tenggorokan gitu. Jadi ketika radang tenggorokan terjadi, nah itu tuh saya itu biasanya sih nggak bisa kalau nggak pakai antibiotik biasanya. Jadi biasanya saya kalau udah tenggorokan saya sakit, itu tuh harus pakai antibiotik gitu. Kalau nggak ke dokter, kalau nggak ke dokter ya saya beli sendiri gitu. Sudah tahu dosisnya gitu. Karena setiap tahun 3 atau 4 kali saya harus ke dokter untuk tenggorokan saya. Nah, sejak saya konsumsi hemohim juga, tapi tetap aja sakit tenggorokan itu suka muncul gitu. Kalau kondisinya benar-benar lagi kurang bagus dan juga cuaca kurang bagus, tenggorokan saya biasanya tetap sakit. Nah, yang saya lakukan itu adalah semprot propolis setiap 1 jam sekali gitu. 1 jam sekali. Ya kalau antibiotik sih kan biasanya sehari atau 2 hari juga langsung gitu ya sembuh gitu. Kalau pakai propolis memang perlu waktunya lebih panjang, 2 atau 3 hari gitu, 2-3 hari. Tapi ya saya sih tahan-tahanin gitu ya. Saya yakin ini pasti sembuh gitu. Maksudnya tapi teman-teman juga harus tahu kondisi badan ya. Kalau sekarang saya juga nggak berani sih kalau seperti itu karena kondisi COVID. Sebelum pandemi ini, saya itu kalau udah maksudnya tenggorokan saya udah sakit, saya langsung semprotnya sejam sekali, 2 atau 3 spray. Kemudian besokannya ya tidur sih enggak ya, besokannya terus saya semprotin lagi, besokannya biasanya 2 atau 3 hari udah membaik gitu, dan saya sudah tidak usah konsumsi antibiotik lagi, udah 2 tahun lebih lah, nggak usah pakai antibiotik ketika saya sakit tenggorokan gitu. Nah, jadi karena apa? Karena propolis ini juga antibiotik alami, jadi nggak usah.
Ya seperti itu gitu. Sekalian ya Pak Hans, jadi sekalian sharing juga gitu. Tapi yang diabetes tadi itu memang benar banget yang Pak Hans bilang, teman-teman nggak usah khawatir gitu. Kalau untuk ini kan nggak rutin gitu, nggak juga terus-terusan. Jadi dikontrol aja sih kadar gulanya berapa gitu. Jadi kalau misalnya ini apa namanya, yang penting minum yang banyak aja gitu ya, minum yang banyak, air hangat terutama karena kan ini buat tenggorokan juga. Jadi ya seperti itu sih kalau pendapat saya sih begitu. Nah, mungkin teman-teman lain yang punya pengalaman untuk propolis ya boleh juga ya disampaikan. Begitu Pak Hans, terima kasih. Iya, terima kasih. Saya lengkapin Ibu Yeni. Jadi untuk propolis spray itu kandungan gulanya itu dari stevia glycoside. Jadi bukan dari sukrosa. Kalau sukrosa itu kan gula meja biasa yang sangat tinggi gulanya ya, yang bahaya untuk diabetes. Jadi rasa manis yang di propolis spray itu berasal dari stevia glycoside namanya. Itu adalah pemanis natural dari tumbuhan yang sebenarnya digunakan untuk anti diabetes. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu punya pernah dengar gula, kalau orang diabetes minum gula-gula khusus, nah itu. Jadi itulah yang dijadikan pemanis untuk si propolis spray ini. Jadi harusnya sih aman ya untuk orang yang diabetes. Memang karena gulanya bukan gula sukrosa, bukan gula biasa. Gitu. Itu aja tambahannya Pak Hans. Ya. Oke. Ada yang mau menambahkan lagi sharing? Pak Boas, silakan Pak Boas. Ya, selamat sore teman-teman semua. Senang bisa berjumpa kembali ya. Saya ingin menambahkan mengenai propolis spray. Ya, propolis spray ini sangat bagus ya. Teman-teman tadi sudah sharing, sudah cerita. Dari segi rasa ini sudah ada improvement ya, sudah ada perbaikan. Kalau yang di awal-awal dulu itu saya rada terganggu dengan aromanya ya. Tetapi yang sekarang ini sudah much better. Jadi jauh lebih enak ya, rasanya lebih nyaman lah, bisa diterima gitu. Nah, saya akhir-akhir ini rutin nyemprot tenggorokan saya dengan propolis spray ya, karena kita semua tahu kan situasinya kan sekarang lagi seperti ini. Jadi saya berusaha sering semprot dengan propolis spray. Satu hari mungkin bisa 10 kali lebih ya. Jadi sebentar-bentar saya semprot gitu. Jadi mungkin ini ada yang kontradiktif ya, ada yang bilang, oh jangan terlalu sering, saya nggak mau sering-sering ya, tapi buat saya it's okay, it's fine, ya, nggak ada masalah gitu. Jadi itu yang saya lakukan. Kemudian yang terakhir ini 3 hari yang lalu ini kan saya di bagian ujung sini, di bibir ya, ujung sini ini cracking, jadi pecah gitu, sakit sekali. Kalau buat makan gitu ya, untuk buka mulut agak lebar sedikit sakit gitu. Di sininya cracking dia, jadi luka gitu. Nah, satu hari saya olesin sama odol, ya, sama pasta gigi saya olesin gitu satu hari itu beberapa kali. Terus hari berikutnya, hari kedua, hari ketiga, saya semprot sama propolis spray. Ya, saya nggak oles sama pasta gigi, tapi saya semprot sama propolis spray di ujung ini pada waktu mau tidur. Jadi semalaman itu saya biarin propolis spray nempel di bagian sini ya, luka di sini. Dua kali, jadi hari kedua dan hari ketiga. Dan sekarang ini sudah nggak sakit gitu. Jadi kalau saya makan buka mulut agak lebar gitu, udah nggak cracking lagi, nggak sakit gitu. Jadi saya melihat ini luar biasa banget ya, propolis spray, dia bisa membantu menyembuhkan luka yang luka lah gitu ya, bisa sembuh, bisa ketutup lagi lukanya sehingga tidak sakit ketika kita buka mulut gitu. Ya, itu yang saya rasakan dengan propolis spray ya, sangat luar biasa, sangat membantu saya. Itu tambahan sharing dari saya, Pak Hans. Ya, terima kasih Pak Boas.
Ya, jadi propolis ini memang dari dulu zamannya saya masih ini ya sekolah, memang seringkali di ini ya dibilang kalau mempunyai manfaat yang benar-benar luar biasa gitu. Kita bersyukur juga di Atomi ini punya produk-produk yang mengandung propolis juga. Nah, saya baru dengar juga ini kesaksian dari Pak Boas kalau bisa untuk pecah-pecah mungkin itu karena udara ya yang kering, jadi kita seringkali karena kering itu jadi gampang crack itu tadi. Luar biasa kalau bisa sembuh pulih dengan propolis. Oke, baik. Ada mungkin yang lain dari yang lain? Ada Ya, saya paham sedikit ya, aja. mari Kurang silakan. lebih sama ya. Jadi propolis spray ini sangat kepake banget. Jadi teman-teman wajib punya, apalagi sekarang ya, zaman COVID kayak gini, banyak bakteri, virus kayak gitu. Dan botolnya juga kecil, tadi Pak Han sudah kasih lihat ya, simple, bisa dibawa-bawa, masuk kantong pun bisa gitu ya. Jadi kalau ada sakit tenggorokan dikit, nah itu saya sih langsung semprot dulu gitu ya. Jadi kalau di sini kan biasanya sakit tenggorokan, radang, antibiotik segala macam gitu ya. Nah, cobain pakai propolis spray dulu deh, karena ini ya kalau ke saya sih sangat bermanfaat banget ya. Kalau pas mulai nggak enak gitu, kalau saya jangan sampai keburu sakit ya, mulai nggak enak. Atau misalnya kalau saya sih anak-anak misalnya habis makan keripik-keripik atau segala macam gitu ya. Nah, saya habis makan itu mereka saya semprot gitu. Nah, jadi untuk pencegahan menjaga gitu ya. Dan saya juga baru tahu sih kemarin ini ya, pas yang ada launching green propolis yang gummy itu ya. Nah, kalau propolis itu yang paling bagus, the best itu ya green propolis gitu ya. Dan itu dari Brasil tadi yang Ibu Elsie udah sampaikan juga ke kita semua ya. Nah, Atomi punya, saya begitu lihat, oh ya green propolis. Jadi Atomi itu emang udah pasti produk bahannya semuanya yang absolut, yang the best gitu ya. Dan yang emang terkenal dari Brasil, yang Atomi punya dari Brasil gitu. Nah, satu lagi sih tips dari saya, itu kan botolnya kecil-kecil ya, kalau satu keluarga kayak gitu, sebaiknya satu orang pakai satu, dinamain aja. Jadi jangan semprot sana-sini gitu ya, mulut sana-sini ganti-ganti gitu. Kalau saya sarankan lebih baik dinamain satu-satu, misalnya ini punya mami, punya ini, biar satu botol, satu, tuh Pak Timo semprot-semprot tuh. Coba Pak, lagi Pak. Nah, itu kan satu dus isi 3 ya, jadi minimal ya beli satu dus, satu box gitu, isi 3, nah satu orang satu gitu. Jadi masing-masing punya ini, jadi jangan share ganti-ganti. Gitu aja sih Pak Hans, wajib punya dah pokoknya kalau dari saya. Ya, terima kasih Bu. Ya, saya. Siapa dulu? Saya. Oh, Bu Wida. Oke, mari. Ibu Yuda, ayo. Ayo, Pak Timo. Iya, saya sedang meniti ini. Ya, saya sejak ini 2 minggu ini saya juga pakai. Dan saya pakai rutin. Sehari udah pasti semprot 3 kali. Yang paling saya suka itu adalah ketika malam mau tidur. Kan kadang-kadang tenggorokan kering. Nah, satu saat saya juga sakit gigi karena tambalannya lepas. Lalu, daripada minum obat, lebih baik saya semprot propolis spray. Nah, begitu disemprot, lumayan sangat membantu. Jadi kalau menurut saya memang ini bukan promosi ya. Tadi Cilingling udah bilang setiap orang harus punya. Memang betul. Setiap orang harus punya karena ini akan sangat membantu karena bisa mencegah sariawan, sakit gigi atau gusinya sakit gitu. Nah, kemudian kalau saya rasakan sangat bisa melembabkan mulut. Jadi kadang-kadang tenggorokan kita kering, apalagi cuaca ini lagi kurang bagus ya. Jadi sangat melegakan tenggorokan. Jadi saya udah pasti pakai sehari 3 kali. Nah, kadang-kadang di mana perlu saya juga semprotkan seperti Pak Boas bilang tuh bisa sampai 10 kali. Sebenarnya kayaknya sih nggak apa-apa ini karena bahannya herbal. Pakailah Atomi Propolis Spray. Ya, terima kasih Pak Hans. Ya, terima kasih Bu Wida.
Ya, ini Atomy Green Propolis Spray ya namanya. Dan kalau menurut saya ini juga cukup banyak isinya. Jadi apa ya, nggak sampai kita harus ngirit-ngirit gitu, cuman sekali aja atau berapa kali. Intinya kita buat tenggorokan kita benar-benar baik, itu nggak masalah sih itu. Dan di awal memang saya ada pengalaman gini, saya pikirnya ini, waduh ini pasti terasa segar mint gitu. Memang enggak, ternyata beda gitu. Jadi memang fungsi, kalau saya lebih lihat ke fungsinya. Jadi pertama kali memang benar-benar waktu itu saya batuk-batuk terus. Sekali semprot ini langsung menghilang sih, betul. Jadi sangat-sangat lega. Oke, ada pertanyaan Atomy dari Bu Nining ya. Atomy Green Propolis Spray ini boleh dipakai oleh anak usia 12 tahun? Menurut saya boleh ya. Atau mungkin ada teman-teman yang ada pengalaman untuk anak-anak? Pak Hans, bisa dengar nggak suara saya? Suaranya kecil banget. Dari siapa? Oh, sebentar. Halo, Hans, bisa kedengeran? Kecil, masih kecil sekali. Ibu Sylvia ya? Halo, Bu Sylvia? Halo, Pak Hans? Oh, oke, salah orang Cari ternyata. sebentar ya. Baru-baru kemarin anak saya 9 tahun, dia demam. Terus saya kasih bantu ini sih propolis spray karena dia ngeluh sakit tenggorokan juga, dan ternyata tanpa obat apa-apa ngebantu banget ya Pak itu, jadi aman gitu buat anak-anak dan juga ada manfaatnya benar gitu. Saya sih selalu sedia propolis spray itu, selalu anak saya yang besar selalu pakai karena dia kan sering Zoom, sekolahan, apa gitu, jadi dia selalu pakai satu. Terus saya selalu sedia satu buat di rumah dan suami saya selalu bawa kemana-mana. Kalau habis makan di luar atau apa, pasti semprot itu sih selalu gitu. Jadi saya rasa sih aman sekali buat anak-anak gitu. Ya, recommended lah kalau ini rasanya juga enak. Jadi apa ya? Kalau hemohim itu kan masih agak susah ya kadang-kadang kalau anak disuruh. Nah, kalau ini sih mereka lebih bisa terima gitu propolis spray ini. Ya, itu aja sih Pak Hans. Terima kasih Bu. Oke, Bu Nining sudah terjawab atau masih ada pertanyaan lagi? Kalau dari teman-teman semua yang mungkin ada pertanyaan dan mungkin ada pengalaman dengan produk yang mengandung propolis, boleh di-sharingkan. Halo, apa bedanya propolis dengan pasta gigi untuk penggunaannya? Bahannya Propolis, sama? bisa Ya, propolis. gimana Bu? Propolis dengan pasta gigi. Jadi propolis ini kandungannya Bu ya. Jadi Iya. mengandung gigi, spray ini juga mengandung bahan sebagai antibiotik. Gitu. Boleh nih, mari silakan. Kalau ini kan, kalau saya sih ceritanya agak beda soal propolis ya. Jadi kalau semprot ke mulut sih itu udah ampuh banget deh. Nah, saya tuh punya pengalaman, ini terjadinya malah di kulit. Jadi pernah terjadinya 2 kali di kulit badan.
sama di daerah waktu itu tangan kalau nggak salah ya. Jadi gini, anak saya yang besar ini kan memang punya kulit yang sangat-sangat amat teramat sensitif gitu ya. Jadi dia itu kalau udah lama nggak minum hemohim, tiba-tiba minum hemohim, biasanya itu bisa keluar bisul gitu. Nah, jadi kan kalau biasanya kan kalau kita pakai bisul itu kita kan orang bilang bisul itu nggak boleh dipencet, tunggu keluar sendiri. Kalau tunggu keluar sendiri juga kadang-kadang itu udah bisa radang ya, jadi meriang anak itu karena kan memar gitu di sekitarnya. Nah, jadi waktu itu saya pecahin. Biasanya kan orang tutup pakai betadin. Nah, cuman kan kalau pakai betadin kan perih banget dan sebenarnya kan ada beberapa jaringan kulit yang rusak gitu ya. Nah, jadi anak saya itu saya semprot. Jadi gini ya, saya semprotin propolis setelah isinya kita keluarin. Cuman kan kalau isinya kita keluarin, itu kan belum pasti selalu langsung bersih. Karena kalau sakit kan kita nggak bisa paksain pencet terus kan nggak boleh juga ya. Jadi hari pertama saya pencet, keluar, terus saya lihat masih ada, tapi saya semprot propolis. Nah, terus saya bersihin dulu, terus saya pencet pakaiin propolis. Besoknya itu mulai ada yang nongol lagi, saya keluarin lagi gitu. Nah, itu sampai 2-3 kali ya, sampai isinya benar-benar bersih. Itu saya rawatnya cuma pakai propolis, nggak pakai obat-obatan lain, nggak. Jadi, tapi mesti hati-hati ya, karena propolis itu kerjanya tuh cepat banget, karena setiap harinya kan saya yang pantau ya. Jadi jaringan kulit daging kita di dalamnya itu bertumbuhnya juga bagus gitu. Dia bagus dan yang paling bagus lagi apa? Waktu dipakein itu anak kita kan nggak kesakitan gitu. Kan sakit ya, itu kan perih ya, kalau itu kan sakit, nyut-nyutan juga. Nah, jadi saya tuh pakainya propolis, jadi pertumbuhannya bagus, kulitnya rapatnya juga bagus, tapi nggak ada terjadi kayak misalnya pembengkakan atau jadi luka yang bagaimana, itu enggak gitu. Padahal itu lukanya cukup dalam gitu, bisulnya tuh cukup dalam. Nah, itu yang terjadi dan itu cepat sekali. Jadi kalau sampai dari bersih, udah sampai bersih, sampai dia numbuh lagi, rapat lagi itu semuanya, itu paling semingguan gitu. Itu saya udah alamin 2 kali tuh. Untuk yang jenisnya sama ya, maksudnya sama-sama itu di bisul gitu ya, bisul. Nah, itu tuh seperti itu tuh propolis. Jadi kalau untuk mulut apa sih saya udah dah itu mah udah nggak ragu banget. Cuman kalau di propolis karena kan kita tahu ya propolis itu kan memang antibiotik alami gitu. Ya kan antibiotik alami. Jadi menurut saya dibanding saya pakai obat-obatan, saya pilih propolis. Cuman yang saya ingetin ya, benar-benar harus bersih dalamnya. Karena dia pertumbuhannya nutupnya cepat. Gitu. Jadi benar-benar kita mesti steril daerah lukanya itu. Itu aja sih. Thank you, Pak Hans. Ya, terima kasih Bu Honi. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada, atau Ibu Catherine ya, tadi sempat disebut oleh Ibu Elsa sudah pakai produknya juga. Mungkin bisa di-sharingkan, Bu Catherine. Iya, sorry, kameranya belum nyala. Ya, kalau buat saya pribadi itu juga sama sih, lebih ke so far ya, saya udah pakainya tuh baru si odol propolis sama si propolis spray. Ya kalau dari saya, odol propolisnya sih kalau buat saya itu oke banget, untuk yang sariawan pun cepet banget hilangnya. Biasanya sih sariawannya kalau aku munculnya sih karena kesenggol sikat gigi sih biasanya, gitu. Terus karena udah pakai yang sepaket dengan yang sikat giginya Atomy itu udah jarang banget kejadian, kalau dulu sering banget gitu ya. Dan itu juga terbantu sama si propolis spray, jadi lebih cepat nutupnya. Kalau dari saya sih itu sih, jadi untuk sariawan yang begitu, itu cepet banget. Itu sih, Pak. Oke, terima kasih Bu Catherine. Ada lagi teman-teman? Mungkin ada pertanyaan seputar propolis? Ada lagi? Oke, gimana Bu Ling? Ini kelihatannya sudah ini Ya. sih. Oke, kalau nggak ada, kita foto bersama dulu aja, Pak Hans. Oke, kita. Belum masuk Indonesia ada pertanyaan ya, Bu lagi ya? Ratna. Oke. Ya.
apakah sudah masuk Indonesia? Ini yang mana ya, Bu Ratna? Propolis spray ya? Ya, propolis spray-nya, Ling. Belum masuk, Bu. Masih PO Korea. Nanti bisa hubungin leader masing-masing ya, Bu Ratna. Oke, thank you. Ya, untuk propolis spray belum, masih PO Korea juga. Yang tadi yang baru launching di Korea itu juga sementara masih di Korea. Yang ada di Indonesia pasta gigi. Oke, kita foto dulu ya. Ada lagi nih. Waduh. Saya omong sebentar boleh? Boleh. Oh, semua terima kasih ya untuk kita luar biasa. Memang Atom ini produknya luar biasa. Kadang-kadang orang-orang nggak percaya. Sekarang teman-teman saya juga sekarang memakai produk Atom, mereka senang sekali. Ada saatnya kalau Tuhan yang memberkati, ada saatnya waktunya kalau udah orang-orang mengenal produk Atom ini pasti akan semuanya semangat luar biasa. Karena Atomic produk tidak akan berubah. Atomic produk seperti yang yakin dan tidak akan berubah. Ada atomic produk, tapi bagaimana orang mengenal produk atomic, bagaimana orang memakai produk atomic itu akan bisa orang mengerti, menerima. Tapi memang sebelum mengerti atomic produk, memang mereka enggak tahu atomiknya. Tapi Anda pakai produk propolis atau pakai hemoin, pakai apa, ada pengalaman itu banyak cerita lah. Cerita pasti akan orang banyak muncul, orang banyak percaya produk itu semuanya akan mengerti. Ayo, guru kita itu semakin berkembang. Saya merasa sekarang banyak leader-leader baru muncul dan orang-orang udah bangkit, luar biasa. Ayo bisa, semuanya bisa, oke? Siap, Pak Timo. Ya, ini ada satu lagi pertanyaan. Kalau buat jerawat bisa nggak propolis spray? Tadi kalau dari Bu Foni, ini pengalaman ke bisul ya. Mungkin ada yang bisa bantu? Pahan, mungkin kalau jerawat sih mungkin enggak ya. Kalau jerawat kan pasti kan mesti dipencet dulu atau apa. Nah, kalau biasanya kan jerawat kan nggak diapa-apain juga. Kalau asal isinya udah keluar kan nggak apa-apa ya gitu. Jadi sebenarnya kalau dipakai propolis sih bukan supaya dia pecah gitu. Sebenarnya sih bukan, tapi lebih setelah pecahnya gitu. Sebenarnya kalau propolis yang saya rasain begitu. Jadi kalau mau jerawat, mending Acne Expert kali ya. Ya, kalau betul. jerawat ya. Ya, menurut saya lebih disesuaikan dengan fungsinya. Kalau propolis spray mungkin bisa, tapi kalau jerawat gini mungkin lebih sesuai kalau yang untuk skincare ya, produk skincare seperti Acne Expert itu pasti bisa. Oke, kita foto dulu. Kalau ada pertanyaan lagi, kalau digigit tomcat bisa bantu. Oh, ini pengalaman ya. Jadi kalau digigit tomcat bisa bantu. Suami pernah coba. Iya. Baik, kita foto dulu. Bisa dibuka kameranya, teman-teman. Ada 3 halaman di sini. Pak Hans yang foto atau saya? Pak Hans ya? Terserah. Ya, saya Pak Hans juga. saja, jadi saya bisa bergaya. Oke. Oke, ya. Halaman pertama dulu. Ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah semua. Mari kita buka speaker mic-nya up untuk bacakan anatomi. Soalnya kan biasanya nggak ada estimasi.